Gue ngerti, hidup lu lagi berat banget sekarang. Mungkin baru kena PHK, lamaran kerja ditolak terus, atau merasa stuck di pekerjaan yang gak bikin berkembang. Rasanya kayak dunia lagi jahat banget sama lu ya. Rasa malu ketemu keluarga, takut gak bisa bayar tagihan, atau pikiran gue gagal yang terus-menerus muter di kepala. Itu semua valid banget untuk lu rasain saat ini. Gue tahu perjuangan lu itu nyata, tapi gue mau lu inget satu hal, lu gak sendiri. Di luar sana, ada ribuan orang yang lagi ngerasain hal yang sama persis kayak lu sekarang. Banyak dari mereka akhirnya bisa bangkit. Dan gue yakin banget, lu pun punya kekuatan yang sama di dalam diri lu. Cuma mungkin sekarang lagi tertutup sama awan kegagalan ini. Pertama, jangan dipendam. Kalau lu sedih, marah, atau kecewa, itu wajar. Jangan malah nutup-nutupin perasaan lu kayak gak terjadi apa-apa. Terima aja dulu kalau emang lagi gak baik-baik aja. Gue pernah ngerasain itu juga. Nganggur berbulan-bulan, ngerasa gagal, malu ketemu sama teman-teman. Tapi justru pas gue berani ngakuin ke diri sendiri kalau gue lagi jatuh, gue mulai bisa pelan-pelan bangun lagi. Banyak dari kita dikondisiin buat nutup-nutupin perasaan. Dah, jangan cengeng. Masih banyak yang lebih susah. Atau, jangan lebay deh. Tapi gue mau bilang, itu semua bullshit. Perasaan lu itu valid. Kegagalan karir itu sakit. Dan sakitnya itu nyata. Secara psikologis, ini namanya proses acceptance. Otak kita itu canggih. Dia gak bisa bohong ke diri sendiri. Kalau kita paksa nutupin luka, malah jadi infeksi batin. Sebaliknya, kalau kita berani ngeliat dan ngakuin luka itu, baru bisa mulai sembuh. Ibaratnya kayak patah kaki. Kalau dipaksa jalan tanpa diobati dulu, malah jadi bengkok. Tapi kalau diakui, oh, kaki gue patah nih, baru bisa diplester dan sembuh dengan benar. Gue tahu ini gak gampang, tapi percayalah, dengan ngakuin ke diri sendiri kalau lu lagi gak baik-baik aja, lu udah ngambil langkah pertama yang paling penting. Setiap kali lu buka LinkedIn atau Instagram atau sosmed yang lain, apa yang lu lihat? Orang lagi pada posting promosi, kerjaan baru, atau achievement mereka. Terus lu scroll, semakin kecil aja rasanya diri ini. Gua tahu persis banget perasaan itu. Tapi lu tahu nggak? Yang lu lihat itu cuma highlight mereka. Kayak trailer film yang cuma nampilin adegan-adegan yang paling keren. Nggak ada yang posting rejection letter, jam kerja lembur sampai pagi, atau momen-momen gagal mereka. Di sosmed, semua orang tetap posting seolah-olah semuanya lancar. Kita semua sedang berperang dengan versi terbaik orang lain. Otak kita itu ternyata 78% lebih mudah mengingat kesuksesan orang lain. Sering mengabaikan perjuangan di balik layar. Dan memproses informasi secara tidak seimbang. Ibaratnya, lu lihat orang naik roller coaster. Dari bawah kelihatan asik ya. Tapi lu gak lihat muka mereka yang mungkin lagi ketakutan atau bahkan mau muntah di atas sana.
Mulai hari ini, coba ubah pertanyaannya dari kenapa aku nggak bisa seperti mereka menjadi apa yang bisa aku pelajari dari mereka. Fokus sama res lu sendiri. Karena di maraton karir ini, satu-satunya pesaing lu yang sesungguhnya adalah diri lu yang kemarin, bukan mereka. Lu tahu nggak? Menurut data LinkedIn, 65% pekerjaan yang akan eksis di 2030 bahkan belum ada sekarang. Artinya apa? Skill yang bikin lu dapat kerja 5 tahun yang lalu mungkin udah nggak relevan besok. Ngeri? Ya iya, tapi juga sekaligus peluang besar buat yang mau beradaptasi. Gua dulu waktu nganggur 8 bulan, sempat ngerasa, buat apa belajar lagi? Yang penting dapat kerja. Tapi pas akhirnya ikut kursus digital marketing gratisan, akhirnya gue baru ternyata skill gue selama ini udah ketinggalan zaman. Dunia udah berubah, tapi gue masih pegang cara-cara lama. Kalau sekarang lu lagi sepi job, jangan cuma nganggur terus. Manfaatin waktu buat nambah skill. Ikut kursus online atau explore hal-hal baru yang bisa bikin lu lebih kompeten. Dunia kerja tuh sekarang cepat berubah. Jadi lu harus bisa adaptasi. Siapa tahu skill baru itu bisa jadi senjata buat dapat kerjaan yang lebih baik. Skill baru itu kayak kail pancing. Mungkin awalnya cuma dapat ikan kecil, tapi lama-lama bisa dapat yang gede. Atau malah bisa buka restoran seafood sendiri. Jangan nunggu kapan ada waktu. Waktu itu diciptain, bukan ditunggu. Besok, lusa, atau 5 tahun lagi, lu akan berterima kasih sama diri lu sendiri yang mulai belajar hari ini. Iya, gua ngerti. Setelah sekian tahun kerja, sekarang harus mulai lagi dari entry level atau gaji yang lebih kecil. Rasanya tuh kayak mundur, bangga dikikis, kayak gagal total. Tapi lu tahu nggak? Justru di titik inilah karakter asli lu dibentuk. Dulu waktu gua magang, ada bos divisi yang cerita karirnya itu mulai dari office boy. Antar dokumen, nyapu lantai. Tapi sambil kerja, dia belajar akunting. 5 tahun kemudian, dia naik jadi staf keuangan. Sekarang, dia direktur di perusahaan itu. Jalan berliku itu justru bikin lu lebih kuat. Malunya sebentar, hasilnya seumur hidup. Ada beberapa keuntungan kalau lu mulai lagi dari bawah. Networking baru yang bisa membuka pintu kesempatan. Belajar sistem kerja dari dasar. Kesempatan buat koreksi kesalahan masa lalu. Dan bisa eksperimen dengan pendekatan yang baru. Mungkin sekarang lu harus mulai dari posisi yang lebih rendah dari sebelumnya. Atau gaji yang gak segede dulu. Tapi itu bukan akhir. Justru itu bisa jadi batu loncatan. Yang penting, lu punya tujuan jelas mau kemana. Jangan malu buat mulai dari hal yang kecil. Yang penting lu bergerak. Percaya deh, pelan-pelan bakal ada jalan kalau lu konsisten. Awal-awal tuh bakal berat banget. Tapi setiap hari lu bertahan, itu investasi buat versi lu yang lebih kuat di masa depan. Trust the process. Gue tahu berat, tapi gue yakin lu bisa lewatin ini. Jalan hidup itu emang gak lurus. Kadang harus muter dulu, jatuh, baru nemuin jalannya lagi. Yang penting, jangan nyerah. Setiap langkah kecil yang lo ambil itu berarti. Gue di sini selalu dukung lo. Dan suatu hari nanti,
lu bakal ngerasain sendiri betapa kuatnya lu bisa bertahan. Sekarang, tarik nafas dalam. Pejamkan mata. Bayangin diri lu setahun lagi yang udah berhasil melewati semua ini. Percaya deh, saat itu datang, lu bakal bangga sama diri sendiri yang tetap bertahan hari ini. Lu lebih kuat dari yang lu kira. Satu hal yang gue mau lu inget, kegagalan itu bukan akhir, tapi awal dari cerita baru.